Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hikmah Sujana Channel. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Materi IPA ini untuk kelas 7 semester 2 di SMP Negeri 1 Rajag. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, share jika bermanfaat, dan komentar serta like jika kamu menyukai video ini. Pada bab ini kita akan belajar tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Namun sebelum kita masuk ke materi intinya, ada baiknya kita tahu dulu untuk tujuan pembelajaran pada bab ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi satuan-satuan pada ekosistem. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen ekosistem. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan saling ketergantungan di antara komponen ekosistem. Jadi setelah kita mempelajari bersama bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, jadi ini adalah 4 tujuan yang harus dikuasai oleh siswa. Semoga setelah mempelajari bab ini kalian dapat memahami poin-poin penting atau 4 tujuan penting yang sudah disampaikan sebelum kita masuk ke materi intinya. Ini adalah pengantar tentang bab 1, interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ini merupakan pengertian dasar sebelum kita mengenal atau membahas lebih jauh tentang bab ini. Jadi di sini ada satu kata kunci, yaitu ekosistem, di mana ekosistem ini merupakan istilah yang mewakili bab yang akan kita bahas, yaitu yang berjudul interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini ada 2 poin penting yang akan kita bahas nantinya, yaitu makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi itu akan menjadi 2 pokok atau poin penting yang akan kita bahas selama penjelasan materi ini. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu satuan-satuan ekosistem. Satuan ekosistem yang pertama yaitu adalah individu. Nah, jika kita flashback ke bab yang pertama atau bab sebelum ini, maka kita akan mengenal sistem organisasi kehidupan mulai dari yang paling kecil yaitu sel sampai ke yang paling besar pada bab yang pertama yaitu adalah organisme. Nah, jika dilanjutkan maka sistem organisasi kehidupan selanjutnya itu pada bab yang kedua ini atau bab tentang ekosistem ini itu adalah individu. Nah, individu ini sebenarnya sama dengan organisme, ya, sebutannya hanya beda sebutan saja. Jadi individu dengan organisme itu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Ya, contohnya di sini sudah ada gambar sebatang pohon, seekor ayam, atau seorang manusia, ya, atau seekor ikan, atau seekor sapi. Jadi individu ini adalah satuan makhluk hidup tunggal. Satuan ekosistem yang kedua adalah populasi. Pengertian dari populasi itu adalah sekumpulan individu sejenis yang menetap di suatu daerah dan waktu tertentu. Nah, jadi populasi ini adalah kumpulan individu-individu yang satu jenis, yang jenisnya sama dan menetap di suatu daerah dan waktu tertentu. Nah, di sini ada sebuah contoh yang sebelah kiri gambarnya adalah populasi kerbau, ya, yang ada di daerah yang atau kita sebut daerahnya adalah padang rumput misalkan. Nah, itu adalah populasi kerbau, artinya ada sekumpulan individu satu jenis yaitu kerbau. Yang sebelah kanan itu adalah contoh dari populasi manusia. Ya, ini sudah jelas banyak sekali manusia
jenisnya sama dan menetap di suatu daerah dan waktu tertentu. Ya, jadi yang sebelah kiri saya ulangi lagi adalah populasi kerbau, yang sebelah kanan adalah populasi manusia. Satuan ekosistem yang ketiga adalah komunitas. Komunitas ini memiliki pengertian keseluruhan populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Nah, ini adalah contoh dari komunitas sabana, ya, sabana yang rata-rata berada di daerah Afrika. Jadi di sabana ini ada beberapa populasi yang berkumpul. Bisa kita perhatikan di sini ada satu populasi jerapah. Yang kedua ada populasi banteng ya. Banteng, kemudian ada populasi rusa dan ada ada seekor singa di sana ya. Mungkin ini singanya yang tertangkap kamera hanya satu, tapi di belakangnya mungkin banyak ya. Jadi komunitas adalah kumpulan dari populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Ya, di sini ada banyak populasi. Ya, ini namanya komunitas sabana. Tingkatan atau satuan ekosistem yang keempat adalah ekosistem itu sendiri. Ya, ekosistem seperti yang sudah saya jelaskan adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini saya ambil contoh gambarnya adalah ekosistem sungai. Jadi ekosistem sungai ini adalah untuk makhluk hidup dan lingkungannya ada yang hidup dan ada di sekitaran sungai. Contohnya di sini ada populasi kura-kura, ada populasi ikan, katak, ya kemudian ada tanaman air, ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitar sungai. Nah, ini adalah ekosistem air sungai. Kemudian tingkatan atau satuan ekosistem yang paling besar yang selanjutnya akan kita bahas adalah biosfer. Biosfer ini merupakan kumpulan ekosistem yang ada di permukaan bumi. Ya, kita bisa lihat ini adalah gambar permukaan bumi yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain membentuk sebuah biosfer. Jadi ini adalah tingkatan atau satuan ekosistem atau satuan kehidupan yang paling besar. Ya, jadi kalau kita ulangi lagi, satuan ekosistem yang paling awal, yang pertama itu adalah individu, kemudian ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, dan yang terakhir yang paling besar adalah biosfer. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu komponen ekosistem, di mana komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen biotik atau makhluk hidup. Yang kedua adalah komponen abiotik atau lingkungan atau makhluk tidak hidup. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, komponen biotik atau makhluk hidup ini dibedakan menjadi dua berdasarkan cara membuat makanan dan peranannya dalam ekosistem. Komponen biotik berdasarkan pembuatan makanannya atau cara membuat makanannya ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah organisme atau makhluk hidup autotrof. Yang kedua adalah makhluk hidup heterotrof. Makhluk hidup autotrof itu merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, dalam kasus ini berarti organisme atau makhluk hidup tersebut bisa menyusun makanannya atau membentuk energinya sendiri melalui proses apa? Melalui proses fotosintesis. Di mana proses fotosintesis ini terjadi? Nah, proses fotosintesis hanya terjadi di bagian klorofil atau zat hijau daun. Dan satu-satunya kelompok organisme atau makhluk hidup atau kerajaan yang memiliki klorofil itu adalah plante atau tumbuhan. Yang kedua adalah organisme atau makhluk hidup heterotrof. Organisme heterotrof ini merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ya, contoh organisme ini adalah manusia dan hewan. Jadi secara garis besar perbedaan autotrof dengan heterotrof. Kalau autotrof itu makhluk hidup itu bisa mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dan hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan. Sedangkan organisme heterotrof itu adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Artinya, organisme ini bergantung pada organisme lain untuk dapat energi melalui makanan.
ya. Contohnya adalah manusia dan hewan. Kemudian yang kedua, komponen biotik berdasarkan peranannya. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah dekomposer. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Yaitu contohnya adalah tumbuhan. Nah, produsen ini sama seperti autotrof. Jadi autotrof ini salah satu contohnya adalah tumbuhan, di mana tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Ya, yang artinya berarti tumbuhan ini merupakan produsen dan bisa dibilang sebagai organisme autotrof karena mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini adalah organisme yang memakan produsen atau organisme lain untuk memperoleh makanan atau energi. Nah, si konsumen ini karena tidak bisa membuat makanannya sendiri, maka dia membutuhkan organisme lain untuk memperoleh makanan atau energi. Contohnya adalah manusia dan hewan, sama seperti organisme heterotrof tadi. Yang ketiga adalah dekomposer, organisme yang menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa jasad hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Komponen ekosistem yang kedua itu adalah komponen abiotik atau lingkungan. Komponen abiotik atau lingkungan ini terbagi menjadi beberapa jenis atau bagian. Yang pertama adalah air, tanah, cahaya matahari, udara, pH, kelembapan, dan suhu. Kita memasuki poin ketiga, yaitu pola interaksi yang terjadi pada suatu ekosistem. Yang pertama pola interaksinya yaitu netralisme. Netralisme ini apa sih? Netralisme ini adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun hidup pada habitat yang sama. Nah, contohnya di sini ada gambar kambing yang sedang makan rumput dengan ayam yang sedang makan serangga atau biji-bijian di padang rumput. Kedua individu atau kedua jenis makhluk hidup ini sama-sama berada di satu habitat yang sama, namun tidak saling mengganggu atau mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hubungan ini disebut dengan netralisme karena tidak saling mempengaruhi atau netral. Pola interaksi yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi ini adalah interaksi antar individu atau antar populasi yang saling bersaing dalam mendapatkan wilayah atau makanan pada suatu daerah. Pada gambar yang sudah saya sisipkan di sini, contohnya adalah kompetisi antara singa dan harimau yang memperebutkan wilayah kekuasaan atau mangsa yang ada di daerah tersebut. Pola interaksi yang ketiga adalah predasi. Predasi ini adalah interaksi antara sebuah atau pemangsa dengan yang dimangsa. Contohnya adalah peristiwa ketika singa sedang memangsa zebra, ya, di mana pemangsa ini adalah singa dan yang menjadi mangsa itu adalah zebra. Nah, ini adalah contoh dari hubungan atau pola interaksi, yaitu predasi. Pola interaksi yang keempat itu adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua jenis individu yang berbeda jenis. Dan simbiosis ini terdiri menjadi mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Berikut adalah penjelasan tentang keempat jenis simbiosis. Yang pertama adalah mutualisme. Mutualisme adalah interaksi atau simbiosis di mana terjadi sebuah interaksi yang saling menguntungkan dari kedua jenis makhluk hidup. Contohnya di sini adalah kupu-kupu dengan bunga, burung jalak dengan kerbau. Kupu-kupu dengan bunga ini jelas saling menguntungkan kedua pihak. Yang pertama, kupu-kupu akan merasa untung ketika hinggap di sebuah bunga karena dia akan mendapatkan nektar atau sari makanan yang bisa dia hisap dari si bunga tersebut. Sedangkan si bunga juga merasa diuntungkan karena dengan bantuan serangga seperti kupu-kupu, maka dia akan lebih mudah melakukan penyerbukan. Burung jalak dengan kerbau, keduanya saling untung. Kenapa? Karena burung jalak yang hinggap di punggung kerbau, dia akan mendapatkan makanan berupa kutu pada punggung kerbau. Sedangkan kerbau itu akan merasa untung karena
punggungnya itu jadi bersih dari kutu karena dimakan oleh burung jalak. Simbiosis yang kedua yaitu komensalisme. Komensalisme ini adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Jadi yang satu pihak untung dan satu pihak yang lain tidak untung juga tidak rugi. Ya, contoh adalah ikan hiu dengan ikan remora. Nah, di sini mana yang pihak yang untung dan pihak yang tidak untung maupun rugi kita bahas. Jadi untuk yang komensalisme dengan contoh ikan hiu dengan ikan remora, di sini pihak yang untung tentu saja adalah ikan remora. Kenapa? Yang ikan remora itu akan selalu berada di bagian bawah hiu. Ya. Keuntungan yang bisa diperoleh oleh ikan remora itu tentu saja karena dia memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, dia akan merasa terlindungi oleh keadaan ikan hiu yang ada di atasnya. Ya, jadi keuntungan yang diperoleh oleh ikan remora, dia akan mendapat perlindungan walaupun secara tidak langsung, tapi dia merasa aman ketika ada di bawah ikan hiu. Sedangkan si ikan hiu tidak merasa untung maupun tidak merasa rugi ya dengan kehadiran ikan remora yang ada di bawahnya. Simbiosis yang ketiga adalah parasitisme. Parasitisme ini adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak yang lainnya. Contohnya di sini adalah benalu dan tali putri yang hidup sebagai parasit pada ranting pohon. Nah, di sini yang menguntungkan atau yang untung itu siapa? Yang untung itu adalah benalu dan tali putri sebagai parasit. Yang rugi adalah pohon yang dihinggapi oleh mereka. Ya, kenapa rugi? Karena si benalu dan tali putri ini menumpang hidup di ranting pohon yang ditumpanginya. Dia menyerap sari-sari makanan melalui ranting pohon dan tentunya ini akan merugikan bagi pohon yang ditumpanginya karena sari-sari makanan atau nutrisinya akan diserap oleh si benalu dan tali putri. Yang terakhir, simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme ini adalah interaksi yang terjadi di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya di sini ada beberapa jenis fungi yang menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat dan membunuh bakteri. Poin keempat adalah saling ketergantungan di antara komponen biotik. Di sini yang akan kita bahas adalah 3 poin penting. Yang pertama adalah rantai makanan, yang kedua adalah jaring-jaring makanan, yang ketiga adalah piramida makanan. Mari kita bahas satu persatu. Oke, rantai makanan merupakan proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Pada rantai makanan ini yang sudah familiar di antara kalian, ketika SD pun sudah pernah diajarkan, ini memiliki satu arah untuk rantai makanan. Sesuai dengan namanya, rantai itu memiliki satu arah saja yang dimulai dari produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Dimana contohnya yang akan saya berikan di sini untuk produsen adalah rumput, dan selalu produsen ini akan diisi oleh tumbuhan ya. Produsennya adalah rumput, kemudian rumput ini akan dimakan oleh kelinci. Nah, si kelinci ini akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2-nya. Nah, untuk ular akan dimakan oleh elang untuk konsumen tingkat 3-nya. Jadi kalau sederhananya membaca rantai makanan adalah sebagai berikut. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk semacam jaring. Perbedaannya dengan rantai makanan, jika rantai makanan hanya memiliki satu arah, untuk jaring-jaring makanan ini memiliki banyak arah dan bisa terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Ya, contohnya adalah seperti yang saya berikan pada gambar. Ya, di sini bisa lebih dari satu rantai makanan. Ya. Yang terakhir adalah piramida makanan. Piramida makanan ini adalah gambaran perbandingan banyaknya populasi antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Jika melihat contoh rantai makanan sebelumnya, maka kalau kita buat dari rantai makanan ke piramida makanan, maka posisi yang paling bawah ini atau tropik 1 ini akan selalu diisi oleh produsen. Kemudian di atasnya itu diisi oleh tropik 2 yang diisi oleh konsumen tingkat 1.
kemudian di atasnya lagi adalah konsumen tingkat 2, dan yang paling tinggi adalah konsumen tingkat 3 atau disebut juga sebagai konsumen puncak. Jadi ini kalau kita buat rantai makanan itu mulai dari bawah sampai dengan atas ya. Jadi semakin ke atas ini ukuran piramidanya semakin kecil, yang artinya mewakili jumlah populasi yang dimiliki oleh individu atau jenis makhluk hidup tersebut. Semakin ke atas semakin sedikit, semakin ke bawah semakin banyak, yang artinya produsen ini jumlahnya lebih banyak atau yang paling banyak dibandingkan dengan organisme atau makhluk hidup yang lainnya. Oke, sekian saja pemaparan atau penjelasan materi tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga bisa memahami apa yang saya jelaskan dan apa yang saya terangkan. Selebihnya nanti bisa kalian explore sendiri, cari materi dan buku paket yang bisa mendukung pembelajaran kalian. Pada intinya pembelajaran jarak jauh ini tidak harus mengandalkan guru untuk belajar. Kalian bisa belajar mandiri dengan beberapa tips yang nanti akan saya bagikan juga di channel video YouTube saya. Jadi kalian explore saja. Silahkan subscribe ya agar bisa update terus video terbaru dari saya. Kemudian jika kamu suka, silahkan like dan silahkan tinggalkan komentar, atau jika bermanfaat untuk orang lain atau teman-teman kamu yang lain silahkan share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.